Sebenarnya sariawan di ujung lidah gue ini menurut gue itu masih menjadi misteri. Ya bagaimana bisa gue yang literally 1 minggu sebelum sariawan itu makannya teratur, nggak berminyak, asupan makanan cuman bubur sama telur rebus, minumnya air putih atau air hangat yang sehat-sehat lah. Kenapa cuma bubur dan telur? Karena di awal April lalu gue sempat jatuh sakit, demam tinggi gitu, yang mengharuskan gue untuk off kuliah dan kerja 1 mingguan. Pas banget itu sebelum libur lebaran. Nah, karena gue sakit, makanya ya pasti teratur dong. Jadi kok bisa gitu, ada sariawan yang berkembang di saat gue benar-benar menjaga dan merawat tubuh gue, terutama ya menjaga asupan makanan. Apa mungkin sariawan di lidah gue ini ada sebelum minggu-minggunya gue sakit gitu. Jadi kayak penyakitnya bertahan dan sedikit demi sedikit berkembang tanpa gue sadari gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu, bisa juga enggak. Tapi yang pasti gue baru ngerasa ada sariawan di ujung lidah gue itu waktu gue udah merasa lebih mendingan. Jadi letak sariawannya itu benar-benar kayak di ujung lidah gitu, di sini. Gue nggak sempat foto, tapi kurang lebih gambaran sariawan yang gue alamin waktu ini itu kayak gini. Bang, gue mau nanya bang, sakit gak bang? Oh jelas, tidak pernah tidak sakit. Minum, perih, makan, udah pelan-pelan makannya, tetap kena sakit. Sikat gigi, kena sikat, sakit juga. Gini deh, sariawan di bibir itu aja, itu udah sakit. Dan kadang buat kita nggak mood makan. Bayangkan sariawan di lidah. Bukan cuma makan, minum, sikat gigi, atau yang lain-lain. Tapi yang paling penting, ngomong pun jadi susah. Lidah adalah salah satu organ tubuh yang berperan sangat penting untuk menghasilkan suara. Salah satunya adalah untuk berkomunikasi. Misalnya, pas bilang kata dia, ujung lidah kita itu harus menyentuh bagian rahang atas atau hard palate dulu agar bisa berbunyi di. Coba sekarang kalian bilang di tanpa lidah kalian menyentuh rahang yang bagian atas. I doang kan jadinya, dan terdengar sedikit aneh malah. Kalau suara ca, area lidah tengah sampai lidah belakang kita harus menyentuh rahang atas atau hard palate dulu agar berbunyi ca. Coba kalian bilang ca. Bukan seperti di lagi. Kalau di kan di ujung lidah. Di yang menyentuh rahang atas. Kalau yang ca itu bagian tengah sampai belakang lidah yang menyentuh rahang atas. Ca. Coba sekarang kalian bilang ca lagi tanpa menyentuh rahang atas. Ha. Udah cukup. Nanti dikira lagi ritual lagi. Dan masih banyak suara lainnya yang memerlukan lidah menyentuh bagian mulut agar dapat berbunyi seperti yang kita mau. Jadi kalau lidah ini luka, otomatis suara yang kita hasilkan akan terbatas karena terhalang rasa sakit di lidah itu sendiri. Contohnya ya kayak gue, ketika ada sariawan di ujung lidah gue, kena air aja sakit, apalagi harus nempel ke rahang atas atau nempel ke gigi atau ke gusi. Pokoknya intinya perih lah. Asli bang, nggak bohong bang. Oleh karena itu, otomatis gue ngomong pun jadi lebih susah, terutama kata-kata yang mengharuskan ujung lidah gue untuk menyentuh rahang atas, kayak D, L, N, R, T, Z. Ujung lidah gue sih sebenarnya bisa aja nyentuh rahang atas, cuman itu kalau nyentuh perih banget boy. Gue sih belum pernah sariawan di ujung lidah bang. Bisa dicontohin gak? Ngomongnya itu kayak gimana pas lagi sariawan di ujung lidah? Oke, kurang lebih gue ngomongnya kayak gini. Pulau bagi dengan keindahan alamnya yang menyenangkan dan kekayaan budayanya yang
kental. Ya kurang lebih kayak gitu, tapi nggak kayak gitu banget. Intinya adalah gue mengontrol lidah gue secara manual. Jadi ujung lidahnya tuh nggak mempalu, nggak nyentuh rahang atas. Jadi harusnya pulau, L-nya itu nyentuh rahang atas. Jadi pulau, ya pulau, bukan lau. Does that make sense? Oke. Bapak gue pun nyadar gitu kan, gue kok aneh ngomongnya. Terus ya gue bilang aja karena lagi sariawan di ujung lidah. Kenapa selama sariawan gue ngomongnya kayak gitu? Ya balik lagi, untuk menghindari ujung lidah gue yang ada sariawannya itu nyentuh bagian mulut yang lain, terutama nyentuh rahang atas. Yang mau langsung loncat ke tipsnya itu boleh banget Tonton video ini. Nah, pas sariawan gue udah sembuh, ternyata cara ngomong gue masih kayak waktu lagi sariawan. Jadi kedengarannya aneh gitu. Gue auto panik dong, soalnya udah beberapa hari setelah sariawan sembuh, cara ngomong gue masih aneh kayak gitu. Dikit-dikit sih, cuman kan kerasa perbedaan ngomongnya. Gue berpikir, ini apa bakal terus kayak gini ya? Waduh, jadi susah ngomong dong kalau kayak gini terus. Apakah gue akan berbicara seperti ada yang mengganjal kayak gini terus?